Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini tidak biasanya yang bisa dibawa anak itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kalau Pak Haris menanyakan sehat atau tidak, saya juga biasa menanyakan itu. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sekarang itu katanya yang utama di usia-usia kita seperti ini, yang penting sehat. Benar sih? Nyun sewu. Ini kalau dari sisi usia, ini termasuk kalau kata Ustadz kemarin termasuk usia dewasa. Benar sih? Belum usia lanjut, belum usia tua, tapi usia dewasa. Yang pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bertemu di di gedung Muhammadiyah Banyuraden GMB ya. Jadi diingatkan terus GMB itu lain dengan MBG ya. Meh podo huruf P tapi beda. Kalau MBG makan bergizi gratis. Tapi kalau kita GMB Gedung Muhammadiyah Banyuraden. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat yang berkah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sampun didahar sudah nggih? Kalau sudah didahar berarti ada energi ya. Ada energi di tubuh kita. Ngunjuk anget, manis. Wah, esok-esok kalian ngunjuk snack napa niku nggih? Roti kali pastel. Luar biasa. Nah, untuk melihat bagaimana energi yang sudah masuk di tubuh kita, pagi-pagi kita olahraga dulu nggih. Kersa nggih Ibu nggih? Yang pertama ini untuk olahraga dari sisi suaranya banter ora ya. Gitu ya. Kita menggunakan atau melakukan gel-gel yang biasa kita lakukan. Nah, ini bukan gel-gel mabrur event, tapi gel-gel ranting kita. Oke? Nah, ini dia. Jadi kalau nanti saya bilang rantai, jawabannya di bawahnya itu apa? Itu penting. Saya tanya cabang harus berkembang. Kemudian saya tanya masjid Markah. Kemudian Muhammadiyah. Oke, kita ulangi ya. Saya akan ngomong kalau bisa suaranya yang keras karena sudah minum hangat, teh hangat sama dahar. Kita cek dulu ya. 1, 2, 3. Rantai cabang masjid Muhammadiyah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Sekarang di samping mulut kita juga gerak anggota tubuh ya. Jadi kalau saya bilang rantai itu penting. Kok kabeh di mana penting ya, harus diambil semua kan gitu ya. Kemudian kalau cabang harus berkembang. Berkembang itu kan gini ya, semuanya ya. Kemudian masjid makmur, memakmurkan. Kemudian satu lagi
sampai dia sukses dunia, sukses akhirat. Gitu ya? Ingat ya? Tangannya dengan gerakan biar apa? Sehat kita. Apalagi ibu nih kena matahari luar biasa ini ya. Kita mulai ya. Ranting itu cabang masih pohon tadi ya. Ya, ini salah satu juga untuk bagaimana kita istiqomah. Tadi Pak Haris menyampaikan salah satu yang bisa kita lakukan, pengajian ini tetap kita lakukan, istiqomah setiap Ahad wage ya. Besok kita mulai jam 7. Hari ini kita hanya sampai jam 7. Jadi saya dikasih tahu oleh Pak Haris, Pak besok ngisi jam 6 jam 7. Oh siap, berarti waktunya nggak sampai 1 jam. Kalau di kuliah itu paling hanya 1 SKS nggak cukup ya. Nah, oke, baik. Nah sekarang kita olahraga lagi Bapak Ibu ya. Kalau ini tadi olahraga mulut dan olahraga tangan. Nah ini ada kartu Bapak Ibu. Pagi ini kita main-main kartu dulu ya. Mau pilih kartu yang mana? Ada 4 kartu. 4, ada lagi? 1. Wah, ini Pak Wiwi. 1. Oke, siap. 1. Kita cek ya. Nah, iya. Gambar apa nih, Bu? Coba kita ingin lihat Bapak Ibu kalau senyum seperti itu gimana? Semua coba wajahnya seperti apa? Nah, lihat satu-satu. Coba wajah seperti itu. Gitu ya. 1, 2, 3. Pak Wiwi belum nih Pak Wiwi. Senyumnya seperti itu Pak Wiwi. Oke. Baik, dah Ibu. Yang berikutnya yang kedua. Nah, iya. Wah. Merekut nih gue. Matanya melotot. Jadi kalau ternyata mulut itu ke bawah, itu tandanya apa? Berarti ini beda dengan yang pertama tadi kan? Nah, kira-kira Ibu bisa nggak menyamakan seperti ini? Coba. Karena ibu-ibu mungkin nggak terbiasa seperti itu, prakteknya susah. Karena tiap harinya selalu senyum gitu ya. Luar biasa ini Bapak Ibu nih. Yang ketiga, nah apa ini? Oh, paket ya? Wow. Kalau misalnya kita ketemu apa gini? Ada hal baru, gitu ya? Belum tahu, kemudian wow, nah gitu ya. Nah yang terakhir, gambar apa nih? Wah ini wis puncak-puncaknya orang yang mungkin hatinya orang enak kan gitu ya. Oke. Nah ini apa Bapak Ibu? Kita akan melihat. Ini hanya saya mengambil nih. Wah ini untuk menggambarkan ini saya harus pakai gambar apa? Ini hanya ukuroni saya aja ini ya untuk menggambarkan sesuatu. Ada 4 golongan orang di dunia ini. Nah, ini saya ambil dari beberapa pendapat ulama, tetapi ini di hadis tidak ada. Kemudian di Quran nanti beberapa dasarnya. Jadi ini kebanyakan ulama mengkategorikan orang itu ada 4. Kita masuk yang pertama. Nah, dari 4 itu apa saja dulu? Yang pertama, nah kalau misalnya dari 4 itu, nah ini kita kembali ke masa sekolah dulu ya Bapak Ibu ya. Kita masa sekolah, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Lalu ya, sumbu X itu kalau semakin ke kanan positif atau negatif? Positif ya, semakin ke kiri semakin negatif. Kalau sumbu Y semakin ke atas semakin positif. Kalau semakin ke bawah semakin negatif. Nah, berarti kalau sumbu X, kita lihat sumbu Y dulu ya. Sumbu Y itu menunjukkan tahu.
Mengetahui. Berarti kalau semakin naik, pengetahuannya semakin tinggi. Semakin ke bawah, di bawah nol berarti semakin tidak tahu. Alias kalau tidak tahu itu bodoh. Gitu kan? Berarti kalau yang semakin ke atas semakin pandai, pinter. Ini pinter nih Pak Wimpin. Nah sebaliknya sekarang, kalau sumbu X semakin kanan berarti semakin, oh ini tulisannya apa nih Bang? Menyadari, sadar, gitu kan? Semakin ke kiri berarti semakin tidak sadar, alias tidak sadar ini apa? Oke, monggo dipun terjemahkan sendiri. Jadi berarti di sini ada dua hal, yaitu mengetahui dan menyadari. Mengetahui dan menyadari. Kita akan lihat 4 orang tadi, 4 golongan tadi, itu apa saja. Yang pertama ini dia, golongan pertama, orangnya senyum deh. Karena apa? Dia mengetahui, tahu, dan sadar bahwa dia tahu. Dia mengetahui dan dia sadar bahwa dia mengetahui. Tadi kalau tahu katanya apa tadi? Pinter. Berarti dia pinter dan dia mengetahui bahwanya dia pinter. Berarti ini tadi ibu bapak semua ini. Tadi hanya bisa mempraktekkan gambar yang seperti itu kok, gitu ya. Untuk mempraktekkan gambar yang lain, saya lihat tadi agak susah semua itu ya, nggak bisa. Nah, semoga kita golongan pertama ya. Kira-kira golongan kedua itu apa gitu? Nah, sekarang dibaca tadi sumbu X dan sumbu Y. Kalau yang pertama berarti dia masuk di golongan yang ke atas, paling atas, dan masuk golongan yang paling kanan kan gitu ya. Berarti dia tahu dan dia sadar mengetahuinya. Sekarang kalau golongan dua, kira-kira yang sebelah kiri apa kira-kira? Dia tahu dan dia tidak sadar kalau dia tahu. Luar biasa ini. Berarti udah selesai Pak. Materi kita udah selesai berarti ini. Nah, golongan dua adalah tahu tapi dia tidak sadar kalau dia tahu. Kalau dikatakan yang tahu tadi artinya apa? Pintar. Berarti diartikan bahwasanya kelompok dua adalah dia pintar tapi dia tidak sadar kalau dia itu pintar. Wah, gitu. Oke. Kira-kira sekarang golongan yang ketiga, kanan bawah, apa berarti? Dilihat asan tubuhnya, berarti apa? Dia tidak tahu dan dia sadar. Dia bodoh atau tidak tahu, yang sadar diri mau bertanya. Jadi dia tidak tahu tetapi sadar dia tidak tahu. Yang terakhir, berarti apa yang terakhir? Coba. Dia tidak tahu dan dia tidak sadar kalau dia tidak. Wah. Tidak tahu dan dia tidak sadar, ia tidak tahu, merasa pintar gitu ya. Nah, golongan satu itu siapa aja? Ini ada ulama ya. Bagaimana pintar? Ulama itu adalah orang yang berilmu dan dia tahu bahwanya dia memang banyak ilmunya begitu ya. Kemudian orang berilmu dan juga ahli hikmah. Ini kelompok satu. Bapak Ibu, kira-kira kita masuk kelompok satu nomor banten ya? Insya Allah Pak Maladi. Saya itu kalau mau nyebut Pak Maladi itu kadang kebulat balik ya, dengan saudaranya Pak Muladi ya. Antara Pak Maladi dan Pak Muladi itu sering jumpa. Makanya kalau saya mau menyebut itu harus mikir sejenak. Betul nggak itu?
Pak Tomaladi. Berarti insya Allah ya luar biasa. Ada lagi coba. Sinten yang hari ini merasa masuk dalam golongan satu? Ada? Pak Maladi tadi udah insya Allah. Bapak Ibu mau nggak? Ada? Oh kemungkinan. Kalau yang kedua, orang yang memiliki ilmu tapi lupa, ragu atau tidak pede, tidak percaya diri. Tahu, tapi dia merasa, wah, aku rasa kayaknya kurang pantas. Saya kelihatannya kayaknya masih harus belajar. Padahal dia dilihat oleh orang lain, pintar saja dia. Ada yang mungkin merasa sebagai golongan dua? Oh nggak ada semuanya. Ada satu yang oke, yang ketiga, yaitu orang tidak tahu dan sadar dia tidak tahu, orang bodoh yang sadar diri dan mau bertanya dan belajar. Siapa yang masuk golongan orang ketiga? Angkat tangan. Nggak ada juga. Ini terus masuk golongan kelima ini berarti ya nanti. Padahal golongan 5 tidak ada ini. Oke. Nah, yang golongan keempat, orang yang tidak tahu dan tidak sadar dia tidak tahu. Jadi orang bodoh yang tidak sadar dan merasa dia pintar. Orang ngerti apa-apa tapi lah ngomong luar biasa. Apa di sini yang termasuk golongan keempat? Tidak ada tidak. Berarti saya juga heran ini tema saya ini tidak cocok bagi para jamaah ahad pagi ini karena apa? Tidak masuk keempat-empatnya ini. Padahal nanti kita ingin bagaimana kita masuk dalam minimal satu golongan tadi. Minimal ya. Ya mungkin ini merasa rikuh ya. Rikuh mau menyampaikan. Rikuh itu berarti sadar ya? Sadar. Padahal dia tahu. Wah, berarti masuk golongan apa nih? Dia tahu dan dia merasa tidak tahu gitu kan ya. Jadi golongan tidak pede, mau ngomong ngacung aja tidak pede gitu ya. Terus ya, berarti masuk golongan dua. Halo, halo, masuk golongan dua. Tapi apa Bapak Ibu? Ada yang merasa golongan 4 ekstrim loh, paling ekstrim. Orang bodoh, orang tidak tahu, nah, tapi nggak tahu kalau dia tidak pinter gitu. Insya Allah tidak ada kan? Insya Allah. Baik Bapak Ibu. Nah ini kalau di dalam pendapat ulama dari 4 golongan tadi, ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'u. Orang yang tahu dan tidak tahu bahwa dia tahu, tadi ulama, maka ikutilah. Jadi orang-orang golongan satu ini yang harus kita ikuti. Ya, monggo. Jadi termasuk nanti kalau misalnya ada kita mendatangkan ustadz-ustadz yang top ya. Kalau saya ini sebenarnya bukan ustadz, tapi ustadz itu dalam bahasa Arab ada berarti guru ya, ustadz atau ustadzah. Kalau itu sebutannya, saya sebenarnya juga bukan guru, saya dosen. Dosen itu guru betul gitu? Ya guru ya, ya disebut ustadz yang berarti guru monggo mawon. Tetapi ustadz yang pandai dalam ilmu agama dan sebagainya, ya contohnya Pak Ustadz Haris ini ya, kemudian yang sudah kita datangkan itu. Nah, jadi itu yang harus kita ikuti, ya, kita ikuti. Yang kedua, yadri wala yadri annahu yadri, wadzalika nasin fadzakirhu. Orang yang tahu tetapi dia tahu bahwa dia tahu, lupa maka ingatkanlah. Maka ingatkanlah. Jadi kalau ada orang seperti itu, orang loh, bro. Orang zaman sekarang generasi Z ya, selalu manggilnya apa? Bro atau sis gitu ya.
Lor, kalau orang Jawa ya lor ya, lor gitu ya. Oral awakmu iki kajane wis mumpuni untuk bisa menjadi pimpinan. Ayo, nah itu artinya apa dalam rangka mengingatkan, mengingatkan. Kemudian bisa juga nanti hal-hal yang lain dalam hal kebaikan yang kita melihat bahwasanya orang-orang tersebut adalah berilmu, mempunyai kapasitas, maka kita ingatkan biar pede, biar percaya diri. Yang berikutnya yang ketiga, la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fa'alimu. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tak tahu, orang bodoh yang sadar, maka ajarilah. Nah, berarti kalau ada orang yang sadar bahwasanya pengetahuannya masih rendah, ilmunya masih kurang, maka kita ingatkan, ayo. Dan dia sadar, maka bisa kita ajak untuk belajar bareng. Ya, termasuk datang ke pengajian seperti ini, datang ke majelis-majelis, ya, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ilmu, mencari pengetahuan supaya tahu, supaya mengerti, supaya pandai, begitu kan? Nah itu orang yang sadar diri, ya, sadar diri kan? Sadar diri apa? Bahwasanya itu saya bodoh, maka saya harus belajar, saya harus menuntut ilmu. Nah yang ketiga, keempat ya. Nah ini berarti fokusnya sudah terbentuk nih ya, fokusnya. Yang keempat adalah la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika ahmah fajtanibu. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang bodoh yang merasa pintar, maka jauhilah. Wis doi wae, kok malah ketut-ketutan ya. Malah ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan merasa pintar, ya, merasa pede pada kurang. Jadi kalau Bapak Ibu belajar pada orang tersebut, apa yang terjadi? Bodoh kuadrat kan gitu ya. Jadi orang yang tahu kok, orang yang nggak tahu kok malah dimintai tahu. Maka ulama menyarankan jauhilah. Ya tetap artinya jauhilah itu jangan menerima atau meminta ilmu dari ya kalau hubungan sosial lalu kemauan. Tetapi kita tadi rekomendasinya untuk berilmu, mencari ilmu kepada siapa? Golongan siapa? Golongan pertama. Golongan pertama artinya orang yang tahu dan sadar bahwanya dia tahu. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini ada beberapa yang bisa kita lihat terkait dengan dalil-dalil atau dasar yang bisa kita gunakan sebagai pegangan ya, sebagai acuan. Nah ini kita harus lihat jam soalnya ini nanti ditunggu wong masih ada. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, Allah meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Menurut Bapak Ibu, ini kira-kira dasar untuk menentukan golongan yang berapa? Oke, satu, ada lagi? Ada lagi? Jadi Allah berfirman, Allah itu akan meningkatkan derajat. Kalau meningkatkan akan, ya, orang yang berilmu berapa derajat? Kalian, Allah meninggikan derajat orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Kira-kira orang yang diberi ilmu itu berarti orang yang bagaimana? Orang yang diberi ilmu itu orang yang bagaimana? Yang belajar kan ya? Yang mau belajar. Nah, berarti ini adalah tahu dan sadar diri bahwa dirinya tahu,
orang tersebut dia tahu bahwasanya Allah berfirman, Allah meninggikan derajat. Dan orang-orang yang beriman itu tadi di dalam Allah berfirman salah satunya adalah orang yang berilmu. Oke, ini ada golongan satu. Golongan satu apa? Golongan satu adalah orang yang tahu atau orang yang pintar atau orang yang berpengetahuan dan dia sadar. Ya, jadi pokoknya dia tahu ini. Artinya kalau kita pengen berada pada golongan satu tadi, minimal kita melaksanakan firman Allah. Sehingga Bapak Ibu ya pengajian, kemudian nanti kalau sekolah biasanya betul-betul gitu Bapak Ibu gitu yang hadir di sini. Ya berarti mencari ilmunya ya ke pengajian. Apa malih? Majelis ilmu, apa malih? Kinten-kinten biasa wis main itu ada ilmunya bukan? Ada. Kelompok PKK ada ilmunya bukan? Ada. Nah ilmunya banyak sekali, ya. Ada ilmu yang sifatnya dari sisi agama ataupun juga sebenarnya kalau dalam Islam itu dulunya tuh nggak ada pembeda ya antara ilmu agama dan ilmu umum betul-betul semuanya sebenarnya satu ya. Tapi kalau di dalam majelis ilmu, kemudian pengajian dan sebagainya banyak juga sebenarnya mengkaji juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum bisa juga. Oke. Nah ini adalah untuk dalil terkait dengan mendasari kita supaya bisa menjadi golongan yang pertama. Yang kedua artinya urutannya ya, tapi bukan golongannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kepada ahlu zikir jika kalian tidak mengetahui. Berarti ini termasuk kategori golongan ketiga. Apa tadi golongan ketiga? Dia bawahnya sadar dia tidak tahu. Jadi dia tidak tahu, tapi dia sadar bahwanya dia tidak tahu. Artinya orang yang mungkin masih rendah ilmunya, belum punya pengetahuan banyak dan dia sadar. Kemudian dia harus bertanya, harus belajar kepada orang yang berilmu tadi. Nah, kalau sudah ada penjelasan seperti ini, kira-kira kalau golongan yang pertama tadi saya tanya, diam saja, hanya satu amalan, insya Allah, ya. Yang lainnya diam. Kalau yang ini kira-kira termasuk kita atau bukan ya? Wah langsung ya. Tapi saya tidak cukup dengan dia. Saya ingin angkat tangan yang merasa golongan tiga ini. Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh semuanya. Semuanya. Ternyata Allah telah berfirman itu, ya. Allah telah berfirman bahwasanya Anda itu harus bertanya kalau memang tidak tahu. Oke? Bertanyalah kepada ahlu dzikir jika kalian tidak mengetahui. Ya, ahlu dzikir ini tafsirnya sangat luas. Jadi bukan saja yang disebut ahlu dzikir itu yang biasa di masjid, bukan itu aja, tapi lebih luas lagi. Jadi orang yang ahli dzikir dia bisa memaknai ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah yang ada di dunia ini, bahkan banyak sekali orang yang terbalik, ya, convert, jadi berbalik menjadi Islam lagi, karena dari apa? Dari pendapat orang-orang ahli dzikir yang bisa menafsirkan ayat-ayat Allah yang ada di dalam dunia ini. Sehingga apa? Ya bersadar kembali. Atau dulu tidak sadar, kemudian dia bersadar. Satu contoh ya, ini cerita. Nyun sewu, Bapak Ibu semuanya mempunyai kulit ya. Pasti itu ya. Kulit ya. Coba
kulit itu panjenengan pernah merasa sakit kulit jika di mana? Maksudnya gini, kulitnya Bapak Ibu merasa kulitnya sakit itu jika kulitnya diapakan? Terluka, terus apa malih? Dijiwit, apa malih? Kejepit, terbakar, merasa sakit ya? Nah, Bapak Ibu pernah merasa kulitnya mengelupas, kemudian sampai ke lapisan paling dalam? Pernah? Pernah? Contoh Pak, pas apa? Luka ya. Nyun sewu, pada saat kena luka tadi langsung merasa sakit atau tidak? Saya pernah Bapak Ibu, saya pernah waktu masih zaman SMP ya. SMP ya. Waktu zaman SMP ini cerita flashback ke belakang ya. Waktu SMP saya itu dengan kakak saya jago manten karena masih saudara, orang tua nggak bisa datang, saya dan kakak saya itu diminta untuk mewakili gitu kan ya. Nah pulang dari Jagong itu hujan deras, kemudian jalan licin. Nah pada saat itu mungkin karena halangan itu kepleset, jatuh. Kita kendaraan bermotor zaman saya SMP dulu sama nggak dengan motor yang sekarang? Beda jauh ya. Kalau zaman saya SMP mungkin Bapak Ibu ini yuswone ya sekitar 17 mungkin gitu. Ya, Yosef Bang, Yosef itu Bang, 74. Wah, 74 saya masih 20 ya, berarti kok beda 20. Saya berarti bisa jadi putra panjenengan. Zaman itu, berarti waktu itu Ibu berarti kan mungkin ya sekitar 30-an gitu ya, atau ya 25. Nah, begitu jatuh motor itu, karena dulu yang namanya motor itu knalpot tidak ada pelindungnya dulu itu. Kalau sekarang kan knalpot semua ada pelindungnya ya. Dulu nggak ada. Sehingga apa yang terjadi? Kaki saya langsung nempel di knalpot. Dan celananya tidak apa-apa. Tetapi apa yang terjadi? Kaki saya melonjak. Tapi saya nggak terasa itu. Ngerti nyampe rumah. Loh, nyampe ini. Baru setelah itu apa? Merasa perih gitu loh. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Jadi rasa sakit itu sebenarnya hanya berada pada kulit lapisan atas. Tapi kalau saya pakai paling dalam itu nggak terasa. Terasanya apa? Karena bahkan kita sudah tahu loh, saya kok kakiku kayak gini ya. Akhirnya perasaan kita memerintahkan kepada mulut kita untuk sambat gitu loh. Karena nggak tahu, ya itu enggak. Nah, ternyata ini diteliti oleh ahli kulit dari Thailand. Nanti bisa disebut, dicari. Apa yang dikatakan? Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya, saya lupa ayatnya, tapi intinya adalah Allah nanti akan memberikan siksa bagi orang-orang yang masuk neraka itu dengan apa? Memperbarui kulitnya. Jadi kulit diperbarui, kemudian disiksa lagi, melonjak kan? Allah akan menumbuhkan kulit itu lagi. Sehingga apa artinya? Akan merasa sakit terus kan? Nah, dari ayat itu saja ilmuwan tadi akhirnya menyatakan diri masuk Islam. Karena dia ahli kulit, tahu betul tentang kulit itu, ternyata memang kulit itu berlapis-lapis. Dan kulit perasa itu berada di kulit bagian atas. Wah, bener ini. Quran ini benar ini. Tidak main-main. Yang selama ini saya menggeluti tentang kulit, nggak ada ayat agama apapun yang menjelaskan itu. Tetapi Al-Quran berbicara seperti itu. Dan Al-Quran itu
diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu terkenal dengan apa? Orang yang tidak bisa baca, umi kan? Mungkin kita berpikir, apakah mungkin orang yang nggak bisa baca berpendapat seperti itu? Pasti ini bukan kata Muhammad, tetapi kata siapa? Allah. Nah ini, jadi ahlu dzikir itu luas sekali, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa menjelaskan, dan orang-orang yang bisa menjelaskan adalah apa? Orang-orang yang berilmu tadi. Maka kita harus apa? Mencari ilmu pada orang-orang yang berilmu. Yang berikutnya adalah di dalam surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sama nomor orang berilmu dengan tidak berilmu. Maka beda. Salah satu tadi apa? Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Nah, ini jadi monggo. Berarti kalau kita masih sadar dan kita diberikan kekuatan apapun, maka kita diminta untuk selalu belajar mencari ilmu. Salah satunya juga datang di forum-forum kajian. Jadi di sini ini ayat yang membedakan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Maka memang beda, ya, beda. Cara ngomongnya juga beda. Kan gitu kalau orang berilmu kan gitu ya. Tapi kalau orang yang sadar dia punya ilmu, kira-kira umpuk betul. Betul ya? Tapi kita lihat orang ngomongnya supaya iya oh. Kadang biasanya apa? Ada peribahasa, pripun peribahasanya? Tonggo sambat bunyi air beriak tanda tak dalam. Wah, ini pengalaman Bapak Ibu. Ternyata Gen Z itu banyak yang tidak mengetahui tentang peribahasa itu. Saya nggak tahu, masih diajarkan nggak ya di sekolah-sekolah itu ya? Kemarin itu saya ngajar, saya tanya, dunia tidak selebar menekapi. Saya ngajar 4 kelas, saya coba tanyakan ke semuanya, nggak ada yang bisa jawab loh. Padahal ini kan zaman kita dulu itu peribahasa yang sudah umum kan. Ternyata banyak Gen Z itu apa? Generasi Z kan? Ya termasuk cucu kita, anak-anak kita itu pada nggak tahu peribahasa. Padahal dunia tidak selebar daun kelor itu kan udah umum zaman kita dulu ya. Bahwasanya apa artinya dunia tidak selebar daun kelor? Saya cek lagi. Artinya nomor atas pun? Ya, dunia ini isinya sak abrek-abrek ora kurang siji kuwi. Waktu itu saya menjelaskan tentang bagaimana Gen Z mempunyai sikap terhadap kalau kita berteman, gitu kan? Itu katanya. Nah, itu adalah dalil yang menyatakan tentang pembagian berdasarkan ilmu. Yang terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengerti sesuatu yang tidak kamu miliki ilmunya. Ini mendasarkan orang yang bodoh merasa pintar tadi. Berarti golongan berapa ini? 4 ya. Golongan 4. Jadi orang yang bodoh dan merasa pintar, dia tidak tahu tapi dia tidak sadar kalau dia tidak tahu. Maka ini larangan. Larangan. Maka dari itu kita kalau bisa jangan apa? Masuk di dalam golongan 4. Ini waktu sudah tinggal 3 menit, nanti masih ada pengumuman, ya. Kalau nggak salah nanti ada yang, oke, nanti itu terakhir aja kesimpulannya nomor Bapak Ibu, bahwasannya mari kita menjadi golongan pertama, insya Allah, ya. Seperti Pak Manapi tadi ngerti kok, insya Allah
kita kalau bisa naik grade kita menjadi golongan pertama. Siapa dia golongan pertama? Dia yang tahu, dia mengetahui dan sadar. Kalau dia mengetahui, wah ini paling atas gitu ya. Termasuk nanti kita termasuk golongan-golongan yang berilmu, golongan ulama kan gitu ya. Oke. Kemudian salah satu doa yang dituntunkan oleh Rasulullah, kita diminta untuk selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ya, banyak mudorotnya, ilmu-ilmu ngapusi, ilmu-ilmu minteri, ya gitu ya. Orang banyak ilmu tapi digo minteri, ya gitu ya. Wah, ada itu orang yang pandai masalah keuangan, akhirnya apa? Di kantor dia merekayasa sehingga mendapatkan utang untuk pribadi, korupsi dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil di dunia ini dan itu pelajaran bagi kita semuanya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masih semangat nih Bapak Ibu ya? Saya ingin dengar share-nya lagi sebagai penutup ya. Dengan gerakan tangan, ya, dengan gerakan tangan. Siap ya? Rantai, cabang. Ya wes, tampilkan lagi. Wah ini belajar 4 jajal aja ternyata ya susah ya kan. Oke, maklum oke, faktorku oke, faktorku oke. Siap ya? Ya, dengan gerakan tangan biar sehat ya. Ranting, cabang, Masjid Muhammadiyah. Baik, demikian yang saya sampaikan. Nasrul minallah wa ba'du thariq wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.